Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabin alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin wa ba'du. Wanibitullah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa silaturahim lagi di masjid yang lumayan bagus ini ya, di masjid. Sejak sebelum dibangun saya sudah akrab dulu Pak di masjid ini ya. Dulu pernah ngisi juga tapi sudah lama sebelum dibangun. Lupa tahun berapa ini mungkin. Ba'da Isya dulu. Waktu dulu yang imami itu Mas dari Masaran, dari Pilang. Sinten nih Mas sinten Kesupen. Nggih. Mas sinten nih Kesupen. Agung nggih. Oh nggih, Mas Agung nggih. Mohon dangu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya griya kula Kali Jambe, Pak. Saren Ngilen taksih 3 kilo saking napa jalan besar Solo Purwodadi niku Ngilen 3 kilo. Nah, dekat dengan pondok pesantren Miftahul Huda Al Ulia. Qadarullah kula diamanati untuk menjadi ketua yayasannya. Saya berusaha untuk memantaskan diri. Jane mboten pantes, cuman ya berusaha untuk memantaskan diri. Nggih, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan perkataan ulama salaf. Ya, beliau mengatakan, saya ini membaca tafsir surat Al-Asr. Nah, ingkang jenengan sedaya insyaallah sudah hafal nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. 20 tahun saya membaca surat Al-Asr. 20 tahun saya membaca tafsirnya, tetapi saya tidak paham mengapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan dasar dari manusia itu adalah lafi khusrin. Semua manusia itu adalah dalam keadaan merugi. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat double harfu taukid. Harfu taukid itu apa, Pak? Satu huruf sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala untuk menyangatkan. Wal asri, demi masa. Demi masa. Al asr artinya adalah semua waktu, semua waktu. Wal asri. Innal insana, Allah Subhanahu wa taala menyematkan di sini inna niku harfu tauhid sak temene sesungguhnya. Al insana alif lam lil istighraq, alif lam yang menunjukkan semuanya makrifat ya. Semua manusia baik yang muslim ataupun yang kafir. Ya kalau kafir ya, kalau kafir jelas. Nah niki yang muslim. Ya. Innal insana, semua manusia lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Maka seorang ulama salaf tadi mengatakan, loh kok bisa ya? Ya kok bisa? Ini
semua manusia kok rugi itu loh, rugi. Pada kajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kalijambi, kalau akad kelima saya ngisi, dan biasanya kalau pas beberapa ustadz kosong saya diminta untuk banjeli ya, ban serep. Di saya sejak 98 itu ketua majelis tablik, tapi sejak muktamar kemarin diganti majelis tarjih, padahal yo orang nguasai tarjih tapi karena amanah ya bismillah ngoten mawon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Saya tanya, kok khusar ya, kita itu dalam keadaan rugi. Allah Subhanahu wa taala menempatkan pada dasarnya, kan ngoten nggih. Pada dasarnya semua manusia ini adalah rugi. Loh kok bisa seperti itu ya? Rugi. Maka ulama salaf tadi mengatakan, sehingga saya tidak tahu, 20 tahun saya membaca tafsirnya itu enggak paham-paham, sehingga sampai saya itu melihat, saya bertemu dengan orang miskin penjual es batu. Batu es napa es batu Pak nek mriki Pak? Es batu nggih. Penjual es batu zaman rumiyin. Dereng wonten es batu niku plastikan. Entene es batu niku ya kotakan niku, kotakan. Balok nggih, es batu es balok. Lah es batu es balok niku nggih ditumpakne dengan kendaraan. Kok kan dhuwure tok. Sambil teriak-teriak beliau mengucapkan nggih, penjual es batu niki ngucapaken irhamu mayyadhubu ra'su malihi. Dineng-neng nggih, ngopo maksude? Irhamu kowe kabeh padha mesakno mayyadhubu ra'su malihi. Wong sing modal utamanya selalu mencair. Nggih namane es batu ra ngoten nggih. Nek wong dodol es batu niku nek zaman rumiyin niku es batu kotakan didokone ning nggon kotak napa cor-coran ngoten nggih, nggon kotak terus ditokoki brambut, dikasih brambut napa niku nggih, kasih brambut kersane awet. Tapi nek sampun mencair nggih tetep mboten saged dadi batu meleh, mboten saged dadi es batu malih. Nek sampun netes, kalau sudah netes ya sudah nggak bisa jadi perongkolan es batu lagi kecuali dari proses yang pertama. Dari proses yang pertama. Maka dari sinilah saya paham mengapa Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan semua manusia itu dalam keadaan merugi. Ya, dari sinilah Pak saya tertarik untuk membahas niki nggih, membahas surat Al-Asr nggih. Membahas surat Al-Asr, selain juga sejak kemarin itu pagi ngantar anak ke Jogja. Dugi ngriya sampun dalu wis kesel nggih. Langsung tidur. Nah, tadi bangun ya jam 2:30 itu materi apa ya? Wis nyaut buku wae tak gawa ngoten nggih. Surat Al-Asr, saya membawa buku tafsir Al-Qur'anul Adzim ingkang dipun tulis Ibnu Katsir, sehingga menawi panjenengan membeli terjemahannya niki namanya tafsir mukhtasar atau intisari tafsir Ibnu Katsir. Mukhtasar. Nah, ini mukhtasar bukan nggih? Mboten, ini tafsir Ibnu Katsir nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Imam As-Syafi'i ini ku mengatakan ngoten. Ditulis wonten mriki nggih. Imam As-Syafi'i ini mengatakan, "Lau tadabbarona sahadhi surah lawasiathum." Yen menungso, kabeh menungso tadabbaro, gelem mikir, gelem mencermati
Hadhi surah, surat ini, surat apa? Al-Asr. Ya, surat Al-Asr yang hanya 3 ayat. Lawasiathum, sungguh sudah cukup bagi mereka. Mboten bermaksud menafsir ayat-ayat yang lain, tidak. Tapi Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini banget nyanget bahwa ayat ini, surat ini adalah sangat penting sekali. Surat ini sangat penting sekali. Sampai mengatakan lautad dabaronas hadhi surah lawasiathum. Kalau manusia kula lan sami niki mencermati, mentadaburi ayat ini, ya surat ini, surat Al-Asr ini, lawasiathum, sungguh sudah cukup untuk bekal hidup. Sungguh sudah cukup untuk bekal hidup di dunia dan bekal hidup di akhirat. Masya Allah ya, luar biasa ya. Pembukaannya surat ini ya, surat Al-Asr ini ketika satu saat ya, Amru bin As rikala dereng mlebet Islam, rikala Amru bin As dereng mlebet Islam niku ke kanca kenthel kalih Musailamah Al-Kadzab. Musailamah sinten, Pak? Nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, Musailamah. Amru bin As saderenge mlebet Islam niku kanca kenthel kalih Amru bin As, neng nggih kanca kenthel kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saderenge mlebet Islam. Cerak kalih Musailamah, cerak kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Amr bin As niku tanglet dumateng Musailamah Al-Kadzab niku tanglet dumateng Musailamah Al-Kadzab. Nggih. Dzakara anna Amr bin As wafada ala Musailamah Al-Kadzab wa dzalika ba'da ma bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musailamah sebelum Rasulullah bi'sah, sebelum masuk Islam niku cerak kalih Amr bin As. Wa qabla ayyusallima Amr bin As, sebelum Amr bin As niku mlebet Islam. Niku tanglet Musailamah. Madza unzila ala sahibukum fi hadhil muddah? Apa sing wis diturunke Allah? Apa yang Allah turunkan kepada saudaramu Muhammad itu? Surat apa? Bunyinya bagaimana? Qala laqad unzila alaihi suratun wajizat balighah. Sudah turun, telah turun kepada sahabatku Muhammad itu satu surat yang sangat indah sekali, yang unik tetapi memahamkan, mudah untuk dipahami, memudahkan, mudah dipahami. Wa qala wa ma hiya? Musailamah napa kepo nggih. Kepo niku napa nggih? Ya sok pengen tahu. Wa ma hiya? Gimana bunyinya surat itu bagaimana? Faqala Amr bin As kemudian membaca wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fa faqara Musailamah hunaiha. Musailamah itu kemudian berpikir, karena Musailamah itu orang cerdas, Pak, aslinya. Musailamah itu orangnya cerdas, ya. Berpikir sebentar, ya. Dinggo nandingi Nabi Muhammad itu berpikir sebentar ya. Fa faqara hunaiha. Tsumma qala wa qad unzila alayya mislaha. Loh, kok sama ya? Allah juga menurunkan kepada saya itu ya surat yang hampir sama ya. Surat yang hampir sama. Saya juga mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Jadi PD-ne ngepol ya. PD-ne pol, kondel, pinter Musailamah niku. Ya. Wong pinter niku kan macam-macam nggih. Pinter golek duit. Nggih. Wonten to? Jane ya pinter golek duit. Jane sekolahnya bodoh, Pak. Ya.
ranking 32 dari 30 santri. Ranking 32 dari 30 murid nih sangka bodone. Ning nek golek duit niku pinter. Nggih. Golek duit niku pinter enten. Iki ya wong pinter golek duit. Ning wonten yang ingkang ranking 1 lulus ya cum laude, luluse sarjana nilaine 4 ya, nilainya 4 A semuanya nilainya. Tercepat nggih Pak, tercepat. Neng golek duit angel, enten mboten Pak ngoten niku. Nggih. Golek duit angel. Nggawa surat lamaran neng ngendi-ngendi sing dilamar bose lulusan SMP. Dia lulusan S2. Ya, cum laude. Enten ngoten niku. Niki ya pinter dalam masalah akademik, pinter dalam masalah akademik. Lah Musailamah niki pinter dalam masalah pokil. Mboten pokil Pak napa? Ya pokoke ya waton Sulaya julik nggih, waton Sulaya nggih. Ning pinter Pak, otake pancen pinter. Fafaqara Musailamah hunaiha. Musailamah itu berpikir sejenak sebentar. Tsumma qala wa qad unzila alayya mislaha. Saya juga diberi Allah surat yang semisal itu, semisal itu. Ya. Faqala lahu amru wa ma huwa. Apa surat piye Bu? Unine iki piye? Unine piye? Faqala kemudian Musailamah al-Kadzdzab menjawab, ya wabrun. Ya wabrun. Innaka anta udunani wa sadrun wa sairuka hafzun nakzun. Ya. Hafzun nakzun. Ya wabrun, ya wabrun. Wahai kelinci, wahai kelinci. Innaka anta udunani. Sebenarnya kamu itu hanya seperti 2 telinga yang besar, wasadrun dan dada yang membusung, wasairuka hafzun nakzun, yang lainnya hanya kecil mungil. Lho ki pelajarannya apa Pak? Ya kaya cah TK to. Gajah itu perutnya besar, napa? Hidungnya panjang. Ya cuman seperti itu. Ya, telinganya lebar. Enggak ada artinya. Ya wabrun, ya wabrun. Innaka anta udunani wasadrun. Wahai kelinci, wahai kelinci. Kamu itu hanya terlihat hanya telinga dan dadanya, 2 telinga dan dadamu saja. Masalah. Enggak ada artinya apa-apa, ya, enggak ada artinya. Tsumaqala kemudian kemudian Musailamah berkata, kaifa tara ya Amru, wahai Amru, bagaimana lebih bagus, lebih indah wahyu yang diturunkan ke saya atau kepada Muhammad? Masih percaya diri Pak, masih percaya diri. Faqala lahu Amru, kemudian Amru menjawab, wallahi demi Allah, ya, wallahi demi Allah, innaka la ta'lam, kamu sungguh sekarang tahu, anni a'lamu annaka takdzib, bahwasanya saya bersaksi kamu itu adalah pembohong, ya, kamu adalah pembohong. Karena Amr bin As ini juga orang pintar, bisa menganalisa cepat gitu ya. Demi Allah saya tahu kamu ternyata hanya pembohong, karena memang nggak ada artinya. Sejak itu Amr berpikir, kemudian yang akhirnya nanti masuk pada dia akhirnya nanti masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembukaan dari surat Al-Asr ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga para sahabat itu mengatakan, ini dari sahabat Thabit an Ubaidillah ibnu Hisan, ini mengatakan
kana rajulani bin ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya lam yatafarraqa illa ala ayyaqra hadahuma alal ukhra suratul asr ila akhiriha thumma yusallim ahadahuma alal ukhra. Sesungguhnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila ada dua sahabat yang bertemu, dua sahabat atau lebih bertemu, ya, lam yatafarraqa, mereka tidak akan berpisah kecuali salah satu dari mereka membaca wasiat surat ini wal asri sampai akhir, ya, tidak akan berpisah. Lah ini saya teringat dulu Pak, waktu saya kecil sekolah kula wonten MI, sekolah kula wonten MI itu waktu Pak Guru mau menutup pelajaran, anak-anak sebelum pulang itu membaca surat Al-Asr. Nggih napa mboten Pak? Mriki nggih sami nggih. Lah sakniki Pak Guru tradisi ini masih napa mboten? Sakniki napa kita cukupkan sekian, assalamualaikum langsung santri napa murid-murid langsung pergi Pak. Ternyata Pak, yang dilakukan Pak Guru saya dulu di MI niku ada dasarnya. Apakah mereka sudah membaca tafsir ini atau belum, tetapi dalam kenyataan bahwa surat yang dibaca waktu mengakhiri pelajaran, ya, waktu mengakhiri pelajaran ini adalah ada dasarnya, okay. Sebelum kita akhiri, sebelum pulang, maka mari kita membaca surat Al-Asr seperti itu. Ternyata ada dasarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam pembahasan. Ya ngapunten kula cepet kemawon nggih. Karena kula niku kesupen. Wonten saking Pondok Pesantren Ulul Albab nggih, sing pundi niku Polokarto. Itu sudah berkali-kali ngubungi nyuwun kula silaturahim mrika kalih ngisi kajian niku, ternyata akad kedua nyuwun niku akad kedua, kalau enggak ke akad kedua akad ketiga. Padahal akad kedua akad ketiga kula pun punya sampun kagungan apa jajal rutin wonten daerah kula mboten wantun medal. Nah, akhirnya saya bilang kalau kedua ketiga nggak bisa Mas. Akhirnya karena minta terus nggih, akhirnya kula ngaku guys. Pokoknya kedua ketiga jelas nggak bisa. Lah kemarin niku pas kula teng Jakarta niku dibel. Wong posisi perjalanan kula mboten beto kalender teng dalem teng griya. Dibel, Ustaz besok akad pertama ya ngisi jam 6 di Polokarto nggen kula. Akad pertama Mas, oh iya insyaallah. Lah kula kesupen empun nyagoi mriki. Karena posisi perjalanan kula teng Jakarta nggih. Nggih, nyuwun ngapunten mungkin enggak sampai lama, ya sebentar nggih. Niku mangke perjalanan sini sana kan ya paling enggak 30 menit nggih. 30-an menit sampai 40 menit lah mungkin nggih. Nyuwun ngapunten kula cepet kemawon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mboten kula bahas isi salajengipun nggih. Namung kula bahas Al-Asr mawon, ayat pertama mawon, wal asri. Demi masa, demi waktu. Orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Karena orang barat itu rata-rata apalagi orang-orang ateis nggih, niku gak berpikir akhirat. Pokoknya mati ya wis ngono, mati ya wis, bongko ya wis yang gitu. Enggak berpikir masalah akhirat. Dimensi berpikir sampai akhirat itu hanya dimiliki orang Islam. Maka orang-orang barat, orang-orang ateis enggak berpikir bagaimana nanti di akhirat. Maka orang barat seringkali ya kita dapati bekerja hari Senin sampai hari Jumat, dihabiskan uang itu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Hari Sabtu dan hari Ahad menurut kita ya. Itu nanti Senin nyari lagi seperti itu ya. Karena hidup hanya di dunia saja bagi mereka. Tapi bagi kita ya, namanya hidup itu yang paling utama di akhirat. Hidup di dunia itu Pak
ya. Sekarang umat Nabi Muhammad niku umur rata-rata Rasulullah mengatakan akmaru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kula niku sih 6 lho, Pak. Umur kula sih nggih 26 tahun ping pindho. 26 tahun ping pindho. Upama rabine ngono isih patut. Guru rawani. Guru rawani. Kula kali istri kula, Pak, karena nanti lanjut acara yang di Solo juga nggih. Ngantenan jagong. Nek dadak mulih jagong mulih rak kesuwen sisan kula jak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Arab mengatakan al-waqtu kasaif. Waktu itu seperti pedang. In lam taktok qata'aka. Kamu tidak bisa menggunakan waktu, maka waktu itu akan menebasmu. Nah, luar biasa. Jadi itulah al-waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menyampaikan ini ya, membuat al-qasam atau sumpah dengan wa, itu pasti sesuatu yang penting sekali. Wal asri demi waktu, wasamsi demi matahari, wal laili demi malam, itu semuanya untuk menjadi perhatian kita, termasuk wal asri demi waktu. Dan rata-rata kita ini rugi karena tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, Pak. Kalau dulu ya, kita itu dikenalkan hiburan paling pol TV, gitu. TV. Masih waktu membaca Al-Qur'an itu panjang. Waktu untuk sholat malam panjang. Lah sekarang orang bangun tidur, ya, orang bangun tidur. Yang teringat pertama kali niku Quran apa HP, Pak? HP. Jenengan badhe tindak. Bojone keri itu ora apa-apa, tapi nek HP-ne keri, galau, Pak. Nggih mboten? Nggih, nek HP-ne keri galau. Di pesantren, miftahlul dapatan saya itu, saya nggak risau kalau di pondok pesantren karena memang nggak boleh pakai HP. Ya, nggak boleh pakai HP. Aman kalau di pesantren, tapi nek pas liburan ngoten niki kula khawatir. Ya. Kalau anak sekarang nggak boleh megang HP, kok ya zamane wis zaman HP. Kalau boleh megang HP, pengendaliannya susah, masih usia anak ya. Ya sebenarnya sudah SMA, ngen kula SMA putri nggih, SMA putri kuliah. Tapi kok nggih akhirnya ya kita komunikasi rutin dengan wali santri. Ya. Kita kumpulkan, bahkan kita saya yayasan nggih. Yayasan Dana Satet itu yayasan biasanya yang mewakili saya niku rela tiap bulan niku keliling ke daerah-daerah teng Sragen, teng Karanganyar, teng Klaten nggih, teng Semarang. Dalam rangka apa? Agar orang tua wali santri itu mau berkumpul dekat rumahnya, kita yang mengalai datang untuk apa? Komunikasi. Bukan untuk nagih sing nunggak duitnya, enggak, kami enggak menyinggung sama sekali itu. Tapi kami komunikasi dengan orang tua wali, Pak, Bu, jenengan niki rak pengen mempunyai anak yang solihah, mempunyai anak yang baik. Ini kalau pas di rumah bagaimana pengendaliannya? Sama enggak dengan yang di pondok pesantren? Anak sekarang itu apalagi putri, nek dikekang nanti yo enggak baik, kalau dibiarkan juga rusak. Maka harus tawasud tengah-tengah. Lah untuk bisa tengah-tengah ini komunikasi harus intensif antara orang tua dan ustadz ustadzah. Saya mendampingi, Pak. Alhamdulillah hasilnya juga terjalin bagus. Kalau dikumpulkan jauh-jauh ke pondok bareng, walinya banyak sekali, sehari membahas nggak cukup. Tapi kalau per wilayah itu insya Allah cukup. Okay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanyakan ke diri kita masing-masing.
sakjane awake dhewe iki pengene apa to? Dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala ini berikan kepada kita, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 100 tahun. Itu kita gunakan untuk apa? Ya. Ya. Apa yang kita angan-angankan? Ya. Rata-rata Pak, jujur nggih. Jujur Pak Bu. Kita nyekolahkan anak itu pengene anak iki ben soleh, sing utama nggih. Nek pengene kabeh ya anakku kuwi ben soleh solehah, sok ya ben dadi dokter, ben dadi insinyur, ben dadi ahli pertanian, ben dadi pedagang handal, semuanya pasti seperti itu. Tapi sing paling utama ki ben iman takwa apa ben sukses dunia, Pak? Ya. Yang paling utama itu ben sukses dunia atau ben iman takwa? Sing paling utama, sing pertama, Pak. Ya alhamdulillah, Pak. Tapi yo angel niku, Pak. Kita mencari uang ya, dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Ada yang mengatakan awan tinggo bengi, bengi tinggo awan. Ya. Membanting keringat, memeras tulang. Malah kewalik ya. Karena sangatnya itu ya. Memeras tulang, membanting keringat. Kebangetan banget masalahnya. Yang kita angan-angankan itu apa? Maka kata-kata yang selama tadi ilal ladzina amanu, beriman, kemudian beramal soleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Iman kita benahi dulu dalam hati kita. Karena definisi iman semuanya hafal. Ya. Al imanu atas tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil jawarih. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Niku semuanya hafal, Pak, hafal. Tapi dalam praktek sehari-hari bahwa Allah Subhanahu wa taala ditulis oleh Muhammad Shalih Al Fauzan dalam kitab Tauhid, Allah Subhanahu jilid 2 ya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menuliskan sebelum kita dilahirkan. Ya, bahkan 50 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah sudah menuliskan ya. Menuliskan kepada kita itu apa? 4 hal. Ya. Umur kita, rezeki kita, kemudian jodoh, kemudian maut. Itu semuanya sudah rezeki kita itu sudah dituliskan Allah Subhanahu di Lauhul Mahfuz. Artinya Allah itu mengundang kita ke dunia ini dan Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi kebutuhan kita di dunia ini. Aslinya seperti itu ya. Tetap itu udah kita yakini, tapi dalam praktek sehari-hari nek jenengan bangun pagi hari, sholat subuh, nanti habis subuh pulang ke rumah, rumah tidak ada beras, kemudian di dompet juga uang tinggal 50.000 atau 10.000, kira-kira galuh mboten, Pak? Mumet napa mboten? Alhamdulillah mboten nggih. Tapi rata-rata mumete niku Pak. Nek lali ora salat subuh niku ya mumet galuh, kok aku mau ora salat subuh iya. Nek dibandinge karo dompete ora nek duwite niku luwih galuh pundi? Luwih sedih pundi, Pak, kira-kira? Luwih sedih nek dompete niku ora nek duwite, kadang-kadang ngoten. Padahal Allah Subhanahu wa taala niku cuman nguji nggih. Terus sing ndadekke awake dhewe niku sedih niku napa? Nggih. Sing ndadekke awake dhewe niku sedih niku napa? Padahal seluruh kehidupan kita itu sudah dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Mangangen-angen to, nek awake dhewe ora ndek duit, engko dilongkar Allah ngejoki. Awake dhewe niku ning omah ora nek beras, dilongkas rak yo. Piye carane ra mesti nggih enten beras. Mangangen-angen to. Kita sami-sami angen-angen to, pasti Pak nggih. Pasti niku ngoten niku nggih. Mila Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah iman itu ya Allah Subhanahu wa taala kita harus mengimani masalah rezeki itu Allah Subhanahu wa taala tahu kadarnya, jumlahnya yang akan kita terima itu seberapa Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu, Allah sudah menentukan ya. Nek awake dhewe niku pengen sugih, sugih ya dienggo apa to?
Ya, pengen mobil anyar yo nggo apa to? Kan ngoten niku nggih. Wong yo sing lawas yo nggih cukup. Kadang-kadang ngoten. Ya, wis duwe motor Beat ya tahun 2015. Pengen sing terbaru 2024. Asline yo isih layak sing 2015 niku asline nggih isih layak. Lah Allah Subhanahu wa taala itu tahu, Pak. Oh, bocah iki nek engko tak kai duit akeh, paling engko malah lali marang aku. Iki duite tak kurangi wae. Iki nek tak paringi sehat, engko palang malah lali ora dzikir marang aku. Ning nek tak kai sakit, malah sregep dzikir karo aku. Dalam kenyataan ngoten niku, Pak, nggih. Dalam kenyataan ngoten. Dan dalam kenyataan apa rezeki itu mesti karena bekerja? Enggak, Pak. Nggih. Mboten mesti. Bekerja dan rezeki itu seolah-olah sama, tetapi hal yang berbeda. Orang muslim itu masalah bekerja itu wajib, rezeki itu sudah nanti tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Mboten mesti wong sing pegawai negeri golongan 3A sawahe padha-padha seprapat, anake padha-padha telu, kekayaane padha, suguhe padha. Niku wis ora mungkin. Mesti beda. Nah, mesti beda, Pak nggih. Ora enek sing padha niku. Nah, itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi kita, nyuwun ngapunten kirang-kirangipun ingkang leres saking Allah, ingkang salah margi jubling pangerutan dalem. Sepandhah malih nyuwun makamunten niki dalem mangke langsung meluncur teng Polokarto. Nyuwun dongane mugi-mugi dipun lancaraken, selamat sampai tujuan, sampai rumah lagi, dan dimudahkan segala urusan. Makaten ingkang saged kawula aturaken wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.